berhubung bersama rekan kami yang ada di Sumatera Utara. Sudah ada Widya Utami. Selamat pagi Widya Utami. Selamat pagi Adin, selamat pagi juga Yanes. Baik, silakan Widya, ini akan mengarahkan bagaimana mewujudkan visi menjadi nyata demi kemajuan daerah khususnya di Sumatera Utara. Silakan. Iya baik, Andin, Yanes, dan juga pemirsa, visi kepala daerah yang telah diwujudkan menjadi aksi nyata ini kemudian menjadi gambaran bagaimana arah pembangunan dan juga kondisi masa depan daerah tersebut akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya ini akan juga berdampak begitu terhadap kemajuan masyarakat. Nah, beragam visi kepala daerah yang tentunya sudah diprogramkan sejatinya demi perubahan tatanan kehidupan masyarakat agar daerah yang dihuni masyarakat tersebut dapat menjadi lebih maju dan juga lebih berkembang. Birokrasi pelayanan publik kerap menjadi prioritas pemerintah daerah agar kemudian dapat mendekatkan masyarakat dengan pelayanan publik. Nah, untuk di Sumatera Utara sendiri, tepatnya ini di Kabupaten Mandailing Natal, yang dimana visi nyata kepala daerah yang telah dilakukan ini demi kepentingan masyarakat yang dimulai dari pembangunan infrastruktur jalan ke desa-desa. Kemudian juga dilakukan pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan lain. Kemudian juga demi meningkatkan perekonomian masyarakatnya, pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan kabupaten yang berdekatan dengan Madinah dengan yang kabupaten berdekatan dengan Madinah juga kemudian dilakukan seperti itu. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan pembangunan infrastruktur berupa bandara di Kota Panyabungan Mandailing Natal yang dimana direncanakan akan dapat beroperasi nanti pada bulan April tahun 2024. Pembangunan bandara ini tentunya juga mendapatkan dukungan begitu dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Diharapkan dengan adanya bandara di Kota Panyabungan Mandailing Natal ini dapat menggait minat investor untuk kemudian dapat berinvestasi di Mandailing Natal mengingat sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, penyediaan layanan publik berupa kantor imigrasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan paspor juga disediakan di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk dari sisi kesehatannya juga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di tahun 2024 juga telah menganggarkan jaminan kesehatan melalui BPJS begitu kepada masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu juga menganggarkan untuk Universal Health Coverage yang dimana tentunya ini dilakukan agar masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk Kabupaten Mandailing Natal. Dan berikut kita simak keterangan dari Bupati Mandailing Natal, Jafar Sukairi Nasution. Visi kita terutama bagaimana mewujudkan bandara. Kita tahu sendiri bandara insya Allah di bulan Desember tahun ini sudah bisa difungsikan. Kemudian sarana prasarana jalan, banyak sarana prasarana jalan yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Alhamdulillah ini berkat kerjasama dan kegigihan daripada stakeholder, kemudian jajaran pemerintah kabupaten untuk visi Kabupaten Natal dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Iya baik, Yanes, Andin, dan juga pemirsa, kita juga akan mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari pengamat sosial yang juga sekaligus merupakan putra daerah Kabupaten Mandailing Natal terkait visi kepala daerah yang sudah diwujudkan melalui aksi nyata. Langsung saja kalau begitu kita sapa, sudah ada Bangda Joharis Lubis. Selamat pagi Bang. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Nah, Bang Joharis ini terkait dengan visi kepala daerah begitu ya, khususnya di Mandailing Natal yang kemudian sudah diwujudkan melalui aksi nyata. Abang nih sebagai putra daerah Mandailing Natal melihatnya seperti apa Bang? Ya, memang dari segi visi misi kita lihat sudah begitu maju. Ya, dari beberapa bupati sebelumnya harus kita ingat ya. Dan ini kan bupati yang saat ini kan tinggal melanjutkan mungkin ya. Dan bagaimana melanjutkan mempertahankan pembangunan ini. Karena kita harapkan aksinya ini misalnya sudah terbangun akses melalui udara, yaitu dengan lapangan terbang yang akan diresmikan sesuai dengan mungkin pada hari ulang tahunnya mungkin Mandailing Natal ya, pada November ini.
Kemudian kita lihat visinya juga kemajuan dari negatif juga banyak ya, akses dan eksesnya ini ya. Akses dan akses dari pembangunan itu tentu harus kita hadapi. Bagaimana cara kita berliterasi harusnya. Masyarakat ini harus diterapkan bagaimana berliterasi, baik literasi budaya, sosial, agama, religi, dan sebagainya yang kita lihat akibat dari pembangunan itu. Memang kita lihat kemajuan begitu pesat sudah, tapi haruslah didampingi dengan kemajuan SDM dari religinya, terutama karena Mandailing Natal ini adalah sebagai kota kembarnya Madinah gitu ya kan. Mandailing Natal itu Madinah ya, karena kita kenal bahwa ini hampir kota yang kedua seperti Aceh, jadi kita semacam Serambi Mekahnya. Nah ini harus kita pertahankan, di mana akses dan ekses yang dibuat ini, setelah ada akses tentu ada ekses nanti. Nah kita lihat mungkin kita masyarakat di sini sangat mendukung kegiatan-kegiatan itu, terutama misalnya budaya, kemudian ekonomi ya. Kita lihat bahwa Mandailing itu kan terkenal dengan kopi, terkenal dengan budaya lainnya, industri lainnya, kemudian kayu misalnya di sini ya, hasil hutannya. Ini kan harus kita pertahankan, harus dibuka oleh kita semua. Nah ini untuk menuju ulang tahun Madinah ini, harusnya kita masyarakat ya harus tahu bagaimana berliterasi misalnya, bagaimana kita membangunnya ini. Harapan dari masyarakat bisa akses yang diperoleh itu bisa manfaat dari segala segi. Ya, memang kita lihat pembangunan itu tidak mudah, maka ini kita harapkan juga dari anggaran misalnya dari APBN, kemudian kepada tokoh-tokoh yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, mari sama-sama kita marsipaturi hutan nabi atau membangun kampung. Ya kita lihat memang ada beberapa yang sudah dikomunikasikan oleh tokoh-tokoh kita, seperti abang kita di situ ada Bang Todung Mulia Lubis yang sudah berusaha menekankan bagaimana pemerintah pusat untuk memberi bantuan lebih cepat. Kemudian bagaimana nanti hasil dari pertanian, perkebunan, kemudian bisa diperoleh. Dan terutama kita minta akses di bidang pendidikan ya, terutama di situ, karena masih banyak daerah-daerah yang terpencil itu yang belum tersentuh pendidikan sepenuhnya. Dalam arti dari sarana dan prasarana yang kita harapkan di Madinah itu. Oke, baik Bang Joharis. Singkat saja Bang, apa saran yang sebaiknya langkah cepat yang harus dilakukan lagi oleh pemerintah agar visi nyata yang lainnya yang mungkin belum dilakukan dapat segera terwujud? Ya, terutama kita harus membangun bagaimana SDM untuk pengawasan orang masuk dan orang keluar. Itu termasuk bahan yang sekarang ini kan Madinah itu paling banyak diminati orang dengan kopinya, kemudian sumber energinya, misalnya tambang, ini kan menjadi ekses ya, ada benturan-benturan terhadap ini, maka ini harus sama-sama kita memberikan pengawasannya ya. Jadi di situ perlu kita bangun bagaimana pengetahuan literasi masyarakat tentang hukum lingkungan, hukum alam, di situ harus jelas ya, hukum agama diperkuat. Jadi karena masyarakat Madinah terkenal dengan religinya, di situ banyak ustadz-ustadz, banyak tokoh-tokoh ya, untuk Indonesia boleh dikatakan secara nasional juga banyak ya. Jadi mari kita bangun Mandailing Natal ini, terutama ke depannya ini adalah memberi literasi terhadap pengetahuan hukum di masyarakat. Oke, baik. Bang Joharis, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kita kali ini. Sukses selalu tentunya untuk Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih Bang Joharis. Iya, Haras. Iya, baik pemirsa, pembangunan pemerintah, maksud kami pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ini kemudian juga sudah selaras dengan slogan dari Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Madinah bersyukur, Madinah berbenah. Tentunya dengan harapan akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, agar kedepannya masyarakat Mandailing Natal lebih sejahtera. Nah, melalui beragam terobosan begitu inovasi pelayanan publik dari visi misi kepala daerah, pembangunan yang berkelanjutan ini tentunya juga sudah selaras dengan program pemerintah pusat agar Indonesia menjadi lebih maju. Demikian dari Sumatera Utara, kembali ke Yanes dan Andin di studio. Baik, Video Utami, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, Prof. Erwan, ini kalau kita berbicara tentang reformasi